Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain, Allahumma amin. Kitabu Dhammil Ghurur. Kitabu Dhammil Ghurur, kitab tentang celaan terhadap ghurur. Kitab tentang celaan terhadap ghurur. Pada malam ini kita masuk pada pembahasan baru, yaitu tentang celaan terhadap ghurur. Sebelumnya sudah selesai kita membaca tentang celaan terhadap dunia. Nah, sekarang celaan terhadap ghurur. Ghurur ini sekilas bisa kita artikan tertipu. Ghurur artinya tertipu. Tertipu dalam hal terkadang orang menganggap dirinya sudah baik, padahal sebaliknya. Terkadang ada orang menganggap diri sudah saleh, padahal sebaliknya. Itu dibahas dalam bab ghurur. Jadi yang kena ghurur ini, yang tertipu dengan dirinya sendiri, bisa jadi dia itu adalah ulama, tapi kena ghurur, tertipu dengan dirinya sendiri. Bisa jadi yang ghurur ini juga adalah al-ubad, ahli ibadah, juga bisa kena ghurur. Juga demikian bisa jadi yang kena ghurur ini adalah al-mutasawwifah, orang-orang tasawuf yang menganggap dirinya itu kadang-kadang sudah sampai ma'rifat, sudah sampai hakikat, ternyata tertipu dengan dirinya sendiri. Maka bab ghurur ini adalah bab yang sangat penting dan dalam sekali untuk kita mengetahui bahwa kita selama ini sudah benar-benar baik atau tidak, sudah benar-benar di jalan yang tepat, di jalan yang lurus atau belum. Atau selama ini kita menganggap kita sudah benar, sudah berada di jalan yang lurus, di jalan yang tepat, ternyata sebaliknya. Jadi Imam Al-Ghazali akan mengajarkan kita dalam bab ini, dalam masalah ini, bagaimana mengenal diri dan bagaimana menempatkan diri agar ketaatan, kesalihan, kebaikan yang selama ini kita lakukan itu sudah tepat sasaran, sudah benar-benar yang seharusnya, tidak sebaliknya. Untuk makna ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ada manusia-manusia, baik itu orang kafir maupun orang beriman, yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menganggap bahwa mereka telah berbuat baik, ternyata tidak.
Mereka suka ketika dipuji oleh orang atas kebaikan mereka, padahal kebaikan mereka itu tidak sepatutnya dipuji, tapi mereka terlanjur senang dengan pujian itu. Nah, maka ini perlu untuk kita mendengar, kita baca, kita renungi penjelasan Imam Al-Ghazali tentang bab yang sangat penting sekali. Nah, wa nahnu nashrahu ajnas al-ghurur wa asnaf al-mughtarrin min al-qudati wal ulama'i was salihin alladhina ightarru bi mabadi'il umur al-jamilati dhawahiruha al-qabihah al-jamilatu dhawahiruha al-qabihatu sarairuha wa nushiru ila wajhi ightirarihim biha wa ghaflatihim anha fa inna dhalika wa in kana aktharu mimma yuhsa walakin yumkinu at-tanbihu ala amthilatin tughni 'anil istiqsa wa firaqul mughtarrina kathiratun walakin yajma'uhum arba'atu asnafin wa nahnu nashrahu ajnas al-ghurur wa asnaf al-mughtarrin. Di sini kami akan menjelaskan bentuk atau jenis-jenis tipu, jenis-jenis tertipu dan kelompok-kelompok orang yang tertipu. Minal qudah, mulai daripada qudah, para pemimpin, wal ulama, para ulama, was salihin, dan orang-orang saleh. Alladzina ightarru bi mabadi'il umur, yang mana mereka itu tertipu bi mabadi'il umur, dengan hal-hal yang tampilan, dengan hal-hal yang zahir. Al-jamilatu dhawahiruha al-qabihatu sarairuha, yang mana ada perkara-perkara secara zahir itu bagus, padahal secara sarair, secara dalamnya itu adalah buruk. Nah, dari luarnya kita lihat bagus, padahal di dalamnya jelek, buruk. Wa nushiru ila wajhi ightirarihim biha wa ghaflatihim anha, dan akan kami tunjukkan bagaimana mereka bisa tertipu dengan hal-hal seperti itu dan kelalaian mereka daripada ketertipuan mereka itu. Fa inna dzalika wa in kana aktsaru mimma yuhsa, maka sesungguhnya yang demikian itu sangat banyak sekali contoh-contoh di mana orang-orang tertipu, orang-orang kena ghurur, banyak sekali. Walakin yumkinut tambih, akan tetapi di sini akan kita berikan beberapa contoh yang mewakili begitu banyak contoh-contoh orang tertipu dengan dirinya sendiri. Wa firaqul mughtarrina katsirah, dan kelompok-kelompok orang yang tertipu itu banyak sekali. Walakin yajma'uhum arba'atu asnaf, akan tetapi secara umum mereka terbagi kepada 4. As-sinful awal, yang pertama minal ulama, di kalangan orang-orang berilmu. Jadi hati-hati kita, jangan kita mentang-mentang sudah berilmu sudah menganggap dia sudah pas sekali. Kelompok pertama yang akan dibahas contoh-contoh di mana orang-orang berilmu ternyata tertipu dengan dirinya sendiri. Ini adalah al-ulama. Yang kedua, as-sinfus tsani minal ubad. Kelompok yang kedua, orang-orang yang juga banyak tertipu dengan dirinya sendiri, minal ubad, di kalangan ahli ibadah. As-sinfus tsalits, kelompok yang ketiga, minal mutasawwifah, ahli tasawuf, yang nampak secara zahir ahli ma'rifat, ahli hakikat. Maka siapapun yang ingin menuju kepada Allah, yang berjalan menuju kepada Allah, yang begitu semangat ingin dekat dengan Allah, yang begitu semangat mempelajari syariat Allah, ingin menjalankan syariat Allah,
perlu belajar bab ghurur. Ya, penting sekali. Hari ini kita lihat di lapangan terjadi banyak orang-orang padahal sudah bagus niatnya, berubah, ingin menjadi baik, tapi kemudian terperangkap dalam perangkap syaitan. Ribut sesama orang-orang saleh, kita lihat ribut sesama orang-orang baik. Padahal jalan yang mereka tempuh sudah baik, di tengah jalan terperangkap oleh syaitan. Antar sesama majelis ilmu ribut, antar jamaah ribut. Padahal sebelum ke majelis ilmu nggak ada ribut-ribut. Begitu hadir ke majelis ilmu, karu habis geroro, ada ribut. Demikian juga antar seorang guru dengan yang lain, antara ustaz dengan ustaz ini. Sebelum jadi ustaz dia damai-damai aja, nggak ada bilang-bilang ke orang, nggak ada. Jadi ustaz, udah mulai dia cari lawan. Nah, antara satu majelis ilmu dengan majelis ilmu yang lain terjadi keributan. Ya. Kenapa ramai di sana, nggak ramai di sini? Ini salah di sana, makanya di sini seperti ini. Ya. Ini efek-efek daripada ghurur. Maka siapapun yang menempuh jalan menuju kepada Allah, menempuh jalan menuju ke surga, tidak cukup hanya bermodalkan semangat. Bahkan tidak cukup hanya bermodalkan ilmu dalam melakukan ketaatan, dalam melakukan ibadah, tapi juga perlu mengkaji bab ghurur secara mendalam. Jadi agar kita tidak terperangkap di tengah jalan. Karena syaitan itu dia tidak diam. Jangan kita pikir begitu kita berubah, sudah meninggalkan maksiat, sudah bertaubat kepada Allah, semangat beribadah, kemudian selesai. Tidak. Syaitan itu tidak begitu saja melepaskan kita. Tidak selemah, tidak senaif itu syaitan. Karena sumpah syaitan itu tidak main-main di hadapan Allah. Rabbi bima aghwaytani la aghwiyannahum ajma'in. Tuhanku, kata syaitan, kata iblis kepada Allah, karena engkau telah mengutukku, maka sungguh aku bersumpah akan kubuat manusia itu semua terkutuk. Jadi mereka itu nggak akan melepaskan kita. Jadi jangan kita menganggap sudah taubat, sudah berubah jadi baik, sudah taat, sudah selesai urusan kita. Syaitan tidak menyerah. Bahkan semakin kita baik, semakin kita taat, semakin kita berilmu, syaitan lebih semangat lagi, lebih kencang lagi usahanya untuk menjerumuskan kita, untuk memerangkapkan kita. Kemudian dia tertawa. Tertawa dia. Jadi setelah kita udah bagus, ternyata kita melakukan hal-hal yang lebih buruk sebelum kita bagus. Maka syaitan tertawa. Artinya dia merasa berhasil membuat kita telah melakukan perkara-perkara yang lebih buruk daripada sebelum kita menjadi baik. Jadi jangan sampai kita tertipu dan menjadi bahan tertawaan syaitan. Banyak orang saleh justru syaitan makin tertawa dengan kesalihannya. Bukan susah syaitan. Banyak orang berilmu justru syaitan makin tertawa dengan kealiman orang itu. Makin berhasil dia merusak umat dengan kealiman orang itu. Makin berhasil dia merusak umat dengan kesalihan orang itu. Banyak itu terjadi. Dan inilah salah satu penyakit besar di akhir zaman ini. Ghurur ini. Maka kalau kita lihat hari ini, orang alim makin banyak. Orang alim makin banyak hari ini. Ya. Di baik yang tampil secara manual, seperti saya tampil ini kan tampil manual ini, bawa kitab, mengajar, atau yang tampil secara online banyak sekali. Banyak sekali orang yang mengajarkan ilmu, orang yang ngerti syariat,
Tapi harus kita akui, satu sisi ternyata tidak juga membuat umat semakin baik kadang-kadang. Justru kadang-kadang membuat kondisi semakin runyam. Umat semakin terkelompok-kelompok, semakin terkubu-kubu, semakin meruncing pengelompokannya. Ini kenapa? Kalau kita mendeteksi di mana persoalannya, bisa saja persoalannya akan kita temukan dalam bab ghurur ini. Demikian juga orang-orang yang saleh tadi. Dua-dua soleh, ini soleh, kita lihat secara zahir ini baik, tapi entah kenapa nggak mau duduk satu meja kopi, entah kenapa. Berarti ini ghurur ini. Antara orang saleh kampung sini dan orang saleh kampung sana. Kalau mau ke Ayah Gading, tunggu keluar orang saleh itu dulu, baru masuk orang saleh ini. Misalnya ini bentuk-bentuk ghurur orang-orang sudah baik. Jadi jangan kita anggap syaitan ini hanya merusak umat dengan orang-orang yang ahli maksiat saja. Orang-orang yang sudah baik pun syaitan berusaha untuk merusak umat melalui mereka. Tapi jangan kemudian orang-orang ahli maksiat merasa begini, mending jadi ahli maksiat aja. Itu lebih hancur lagi ya. Nah, maka ini beberapa kondisi yang hari ini kita pandang sangat penting bab ghurur ini. Semakin bertambah ilmu seseorang, justru bab ghurur ini harus semakin diulang-ulang. Semakin dibaca, semakin didalami, direnungkan. Semakin taat kita, semakin mungkin secara zahir saleh kita semakin bertambah, makin harus kencang baca bab ghurur ini. Apakah artinya untuk kita mendeteksi diri kita, apakah kita sudah benar-benar saleh untuk Allah atau saleh bukan untuk Allah sebenarnya? Dari mana kita tahu itu? Dari kita belajar bab ghurur ini. Di Imam Ghazali insyaAllah akan membawa kita pelan-pelan untuk mendeteksi apakah kita termasuk orang yang mughtarrin, tertipu, atau orang yang sudah selesai, sudah selamat daripada di bab ghurur ini. Ini kita coba lihat ya. Jadi yang kelompok pertama tadi al-ulama, bisa jadi ada di antara mereka yang kena ghurur ini, mughtarrin. Kelompok kedua al-ubbad, ahli ibadah, orang saleh. Bisa jadi ada di antara mereka yang kena dengan bab ini, ternyata mughtarrin, tertipu. Yang ketiga al-mutasawwifah, orang-orang tasawuf. Orang tasawuf, orang-orang yang di mulutnya ma'rifat, hakikat ya. Kita lihat, bisa jadi di antara mereka itu justru bukan hakikat, bukan ma'rifat, justru mughtarrin, tertipu ya, dengan simbol-simbol itu, padahal mereka tidak berada pada simbol yang sebenarnya daripada tasawuf. Kemudian as-sinfur rabi', kelompok yang keempat, min arbabil amwal, dari orang-orang arbab al-amwal, pemilik kekayaan. Wah, ini juga kena ini. Walaupun kita nggak boleh terlalu menekan mereka, tapi mereka harus belajar juga bab ini. Memang kita tidak boleh terlalu menekan orang-orang kaya yang suka membantu agama, tidak boleh terlalu kita tekan mereka. Karena dengan sebab mereka banyak terbantu agama Allah ini. Sampai Rasulullah mengatakan, kalau lebih kurang hadisnya itu, maafkan ya, dzambas sakhi, kesalahan orang yang dermawan. Artinya banyaklah bertoleransi terhadap dosa atau kesalahan orang yang dermawan. Orang-orang punya banyak harta dan banyak membantu agama Allah.
membangun masjid, membangun lembaga pendidikan, membantu hamba-hamba Allah yang saleh yang lain diberikan fasilitas sehingga ibadahnya lancar, mengumrahkan orang, menghajikan orang, menyekolahkan anak-anak yang soleh sehingga sukses pendidikannya. Ini as-sakhi namanya, orang dermawan banyak membantu agama Allah. Dan kita tidak boleh memungkiri bahwa agama ini sangat terbantu dengan adanya orang-orang dermawan tadi, yang mereka mau, yang setelah mereka capek, keringat, berpeluh keringat, berdarah-darah mengumpulkan harta, tetapi kemudian dengan mudahnya mereka habiskan di jalan Allah. Buat masjid, ya. Maka Rasulullah berpesan itu. Jadi dzambus sakhi, dosa orang dermawan ini agak sedikit kita toleransi, jangan terlalu Tapi meskipun demikian, bukan berarti mereka lepas begitu saja. Kecil lagi ya. Mereka harus baca juga bab ini, bab ghurur ini. Apakah kedermawanan mereka selama ini betul-betul sudah karena Allah atau belum karena Allah? Oh, yang lain maksudnya, enggak kita bilang syaitan, enggak enak, kurang sopan ya. Maka perlu belajar bab ghurur ini. Di semuanya kita perlu belajar bab ghurur ini. Dan memang belajar bab ghurur ini harus lapang dada. Harus bersih hati, harus terbuka dulu hatinya. Makanya sebelum bab ini, sebelumnya kita bicara tentang celaan terhadap dunia dulu. Jadi sudah dunia tidak terlalu lagi menempel di hati kita, artinya hati kita sudah lebih luas untuk menerima perkara-perkara akhirat. Maka baru kita belajar bab ghurur ini. Karena kalau hati masih agak mendunia, susah masuk bab ghurur ini. Ujung-ujung haik wajib li terkah li. Tak kali dang terkah kenang cilau. Ya. Tak ibadah li pikah, tak ibadah masalah cilau. Ini akibat hatinya tidak terbuka. Ini hatinya terbuka, baru mudah masuk bab ghurur ini. Karena kita semua berpotensi kena ini. Nah, wal mughtarruna min kulli sinfin firaqun katsirah. Wajihatu ghururihim mukhtalifah. Ya. Dan al-mughtarrun, orang-orang tertipu dari setiap kelompok-kelompok ini, ulama, ahli ibadah, orang sufi, dermawan, orang-orang tertipu daripada kelompok-kelompok ini, firaqun katsirah, banyak lagi di bawahnya itu jenis-jenisnya. Wajihatu ghururihim mukhtalifah, dan bentuk-bentuk tertipu mereka ini juga banyak modelnya. Nah, faminhum, ini contoh disebutkan oleh Imam Ghazali. Faminhum man ra'al munkara ma'rufan kalladhi yattakhidul masjida wa yuzakhrifuha minal malil haram. Di antara mereka ada yang melihat kemungkaran itu sebagai ma'ruf. Ini contoh. Nah, kalladhi yattakhidul masjida wa yuzakhrifuha minal malil haram. Seperti orang yang membangun masjid, ya, mempercantik masjid minal malil haram, dari harta haram. Ini contoh. Ini contoh. Ada orang seperti kemarin itu, misalnya toki sabu, toki sape, bukan sape udang ya, sape sabu narkoba. Jadi dia banyak uang. Dia berpikir, ini kita bagaimana jadi toki sape yang baik. Kemudian supaya menjadi toki sape yang baik, dia buatlah program. Setiap 30% daripada barang yang lewat untuk membangun masjid misalnya. Ya, untuk sedekah anak yatim misalnya. Dia menganggap dia itu
baik. Sehingga dia makin semangat mengedar sabu karena ada target lagi 30% bangun masjid. Tak tahu dia dengan dia program bangun masjid, ribuan mungkin jutaan orang rusak. Gara-gara bisnis dia menjadi pengedar itu. Menjadi toki itu agen sabu. Ribuan kepala orang rusak, putus saraf, rusak akal, rusak cara pikir, membuat orang jauh dengan Allah, bahkan tidak kenal Allah. Untuk apa masjid? Kalau di satu sisi dia buat masjid, di sisi lain ribuan bahkan mungkin jutaan generasi umat hancur. Dia menganggap dirinya baik, padahal dia telah sedang melakukan kerusakan yang sangat besar. Judi online, tidak apa-apa judi online misalnya, dia berpikir seperti itu, banyak untung. Tapi saya setiap dapat untung 15% ke Masjid Al-Fitrah, misalnya Masjid Al-Fitrah lain, Al-Fitrah ini. Tidak tahu dia berapa banyak keluarga yang rusak gara-gara judi online itu. Berapa banyak rumah tangga yang berantakan, berapa banyak masa depan anak-anak yang putus gara-gara judi online itu. Berapa orang yang membunuh gara-gara judi online itu. Seorang istri membakar suaminya gara-gara judi online. Walaupun sudah dibakar, menyesal nangis-nangis. Tapi kalau nggak dibakar pun nggak tahu dibawa kemana. Sehari-hari asik sibuk judi online saja. Ya. Nah, banyak kerusakan, banyak kehancuran. Dan berbagai bisnis-bisnis yang lain, bisnis-bisnis haram. Kemudian mereka ambil keuntungan itu untuk berbuat baik. Mereka menganggap itu baik, padahal mereka itu sedang ditipu oleh syaitan. Maka Rasulullah mengatakan dah jauh-jauh hari, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyibah. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Yang haram tak. Makanya pengurus masjid begitu juga. Jangan yang penting uang masuk. Ini dah uang masuk, alhamdulillah bisa buat bisa tambah perluas ya? Masalah bagi-bagi persen tak apa-apa lah, penting masjid terbangun. Tak bisa seperti itu. Kita menganggap itu baik, ternyata kita sedang mendukung birokrasi yang rusak. Datang orang birokrat di sana, ini bisa kita urus ini untuk tahun depan, anggaran sekian, ya. Apalagi ini orang kita ini kali ini, ya. Cuman nanti ya seperti biasalah kita, 70%, kadang bukan 70%, 60% untuk masjid, 40% administrasi. Mahal kali administrasinya, 40% dari 1 miliar. Ya. Administrasi dibagi-bagi, tapi nanti imumcinya harus tetap takian 100%. Maka imumci tahajud istikharah. Ini kalau enggak kita terima, masjid pun enggak besar-besar. Akhirnya diterima, takiannya 100%, yang cairnya persen. Nah, ini contoh muhtarin. Ya, contoh orang-orang yang menganggap diri melakukan kebaikan padahal dia sedang melakukan kemungkaran. Ya. Kenapa bisa berani mereka datang sampai ke masjid, sampai ke bantuan masjid, mereka berani seperti itu. Sampai ke bantuan pesantren-pesantren mereka berani model-model seperti itu. Karena ada yang menerima. Coba begitu mereka datang, gak ada masjid yang mau seperti itu. Berani nggak mereka? Tidak berani. Coba kalau begitu datang mereka ke pesantren, mau kasih aspirasi, begitu ditawarkan boleh dapat aspirasi, tapi bagi 40-60 nggak mau pimpinannya. Pimpinannya dengan tegas, nyojuk lagi yang tulis, nyohan kekehan. Nah, maka mereka nggak berani. Tapi kenapa mereka berani? Karena sudah ada. Malah mereka ngomongnya seperti ini, alah susah masjid itu kita bantu, masjid itu susah untuk
nego untuk diajak ngopi. Misalnya Ustaz Wahyu terlalu idealis, tidak bisa Ustaz Wahyu kita bantu. Tidak bisa kita atur persen. Tidak sama seperti masjid sana. Masjid sana. Siapa punya masjid sana? Begitu kita cek, orang ngopi sama kita juga sehari-hari. Dia menerima. Maka membuat praktek-praktek mungkar ini menjadi. Jadi jangan kita berpikir hanya satu masjid. Jangan berpikir kita hanya masjid kita. Tapi dengan kita mengiyakan model-model seperti ini, maka membuat mereka semakin berani untuk merusak masjid-masjid yang lain, untuk merusak pesantren-pesantren yang lain. Bahkan mereka dengan kita membiarkan praktek-praktek seperti itu tanpa kita sadari, kita telah membalikkan gaya cara berpikir masyarakat. Seolah-olah sekarang yang tidak menerima seperti itu dianggap tidak update, tidak terlalu ketinggalan, tidak jauh mainnya, tidak berwawasan. Terjadi perubahan nilai. Gara-gara sebelumnya orang-orang menganggap itu biasa. Mudah-mudahan akhirnya dari perubahan nilai. Nah, perubahan nilai inilah efek ghurur tadi. Menjadi yang hak seolah-olah nampak batil, yang batil nampak hak. Yang mungkar nampak ma'ruf, yang ma'ruf kok jadi mungkar. Orang yang ingin membersihkan birokrasi justru nampak aneh dia. Orang yang terbiasa justru nampak lebih keren, lebih macu, lebih mengatam urusan kok dia lebih-lebih guru. Puhan lebih-lebih guru mak bapeng haru. Nah, ini efek daripada guru. Jadi banyak sekali kerusakan yang ditimbulkan daripada guru ini. Nah, itu contoh tadi. Wa minhum. Nah, di antara contoh lain daripada sifat guru ini, wa minhum man lam yumayyiz bainama yas'a fihi li nafsihi wa bainama yas'a fihi lillahi ta'ala. Di antara mereka yang maghrur, yang gurur adalah orang yang tidak bisa membedakan dengan terang, dengan benar antara usaha yang dia tempuh, ketaatan yang dia tempuh untuk dirinya dengan ketaatan yang dia tempuh untuk Allah. Nah, ini kita orang-orang soleh ini. Nah, kita anggaplah soleh, insya-Allah soleh semua, ya. Cuman kadang-kadang yang soleh-soleh ini kurang jeli dalam membedakan dia kesalihan selama ini, ketaatan selama ini betul-betul untuk Allah atau bisa jadi hanya untuk diri sendiri. Nah, ini banyak orang tidak bisa membedakan. Orang hanya menganggap yang penting taat, selesai. Nah, ada taat untuk diri sendiri, tidak untuk Allah. Ada taat yang benar-benar untuk Allah. Ini bab yang sangat dalam sekali. Orang yang belum bisa membedakan ini berarti dia berpotensi kena guru. Hati-hati ya, ada ibadah untuk kenikmatan diri, bukan untuk Allah. Ada ibadah betul-betul untuk Allah, walaupun dia tidak mendapatkan kenikmatan ibadah itu. Nah, bedanya nanti di hasilnya kita lihat. Kalau orang yang beribadah hanya untuk kenikmatan diri, begitu dia beribadah, lama-lama beribadah belum kunjung dapat nikmat, membuat dia cepat bosan, membuat dia cepat jenuh. Tapi kalau orang yang betul-betul beribadah untuk Allah, kesalihannya hanya dipersembahkan untuk Allah, bukan untuk diri. Mau dia dapat nikmat, tidak dapat nikmat dari kesalihannya, tetap dia saleh, tetap dia taat. Karena ketaatannya dipersembahkan hanya untuk Allah. Nah, dia tidak ada urusan Allah. Jadi begitu dia taat, hidupnya masih susah, dia tetap taat.
Karena taatnya dia hanya untuk Allah, bukan hanya semata untuk hidupnya mudah. Tapi kalau orang yang taat hanya karena untuk diri, untuk kepentingan diri agar hidupnya mudah, semakin dia taat, ternyata tidak mudah hidupnya. Apa hasilnya? Dia akan protes. Dia akan protes Allah. Ya Allah, alhamdulillah sudah setahun saya taat, tapi belum ada nampak sesuatu yang baru, wahai Allah. Tolonglah Allah dipercepat ini. Kalau tidak ini bisa kacau lagi ini. Bisa balik lagi ke ini berarti ketaatan dia selama ini hanya untuk diri, ada kepentingan. Nah, ini hal-hal seperti ini. Tapi ada orang taatnya betul-betul untuk Allah. Semakin dia taat, semakin berat cobaan Allah, semakin dia taat. Karena memang taat dia itu hanya untuk Allah. Makanya ada ulama yang ketika dia tahajud, dia tidak merasakan apa-apa. Dia tahajud terus. Dia dari ulama salafus saleh mengatakan, saya baru mendapatkan kenikmatan tahajud setelah 20 tahun tahajud. Baru dia dapat hasil. Baru dapat nikmat, baru wajahnya bercahaya. Setelah 20 tahun tahajud. Kita baru seminggu, udah lama-lama di cermin, ini udah bercahaya apa belum? Sudah seminggu tahajud tapi belum nampak cahaya ini. Ya. Nah, berarti tahajud kita hanya untuk diri sendiri, bukan untuk Allah itu. Nah, ya, ada ulama dia duha, puluhan tahun dia duha, belum dia dapatkan hasil. Tetap dia duha, konsisten, istiqamah, nggak pernah tertinggal duha. Walaupun dalam doa-doa itu kan orang yang duha biasanya urusan dunianya mudah, rezekinya lancar. Tapi dia nggak dapat hasil itu. Tetap dia duha. Karena memang duhanya untuk Allah, bukan untuk dirinya. Allah mau kasih hasil sekarang, nanti terserah. Yang penting dia duha untuk Allah. Sebagai hamba yang bersyukur kepada penciptanya, yang tunduk kepada Tuannya. Nah, mau tuannya kasih hasil tidak, boleh dia tunduk kepada Tuhan. Dia milik Tuannya. Dengan orang yang duha untuk kepentingan dirinya, nanti timbul pertanyaan, lantas bagaimana? Enggak boleh kalau gitu kita duha minta lancar rezeki. Nah, itu tanda juga itu masih. Tapi ya silakan, tidak masalah. Cuman berpotensi untuk kena huruf. Nah, di sini disebutkan juga contoh kal wa'id. Nah, seperti penceramah. Ini saya ini. Alladzi gharduhu al-qabul wal jah. Yang tujuan daripada ceramahnya atau daripada menyampaikan ilmunya al-qabul, untuk diterima oleh orang, untuk didengar. Wal jah, untuk mendapatkan kedudukan, untuk mendapatkan tempat di hati masyarakat. Jadi untuk apa semangat sekali mengkaji ilmu, baca kitab, mengajarkan ilmu dengan penuh semangat. Nah, ternyata tujuannya di dalamnya ada kabul, biar didengar, biar diterima, biar diberikan tempat. Nah, ini termasuk orang yang gurur. Nah, makanya orang-orang seperti ini begitu jamaahnya berkurang, nah, langsung nampak dia. Makin sedikit jamaahnya, makin nampak dia. Tinggal 3 orang jamaahnya, langsung dia ngomong dengan pengurus masjid, ini sepertinya sudah bisa kita istirahat dulu sebentar. Ya, nah ini bisa masuk. Tapi alhamdulillah kita malam Sabtu sudah teruji, alhamdulillah. Dari lebih banyak tiang daripada orang, sudah lebih orang lah daripada tiang. Dari tiang masjid. Alhamdulillah, cuman tinggal kita minta sama Allah diberikan istiqomah. Dan satu hal yang patut kita syukuri, majelis ilmu berjalan sudah lama, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita diberikan selalu kebersihan hati, keikhlasan hati. Dari seperti kita katakan tadi, sedikit demi sedikit. Ada yang diantara yang dulu di awal-awal sudah
mendahului kita ke alam barzah. Ada beberapa orang yang wajah-wajahnya mungkin tidak nampak lagi, sudah berpulang ke rahmatullah. Dulu beberapa orang itu duduk, beberapa di antaranya saya tanda wajah-wajah duduk di dinding bersandar yang mendengar ilmu. Walaupun kadang-kadang saya tahu saya pun ada masalah dalam menjelaskan, yang dengar pun bingung nyepul begah dengar cik. Malam Sabtu depan datang juga dia. Masya Allah, sampai kita bingung bagaimana dia bisa semangat luar biasa. Sehingga ya sama-sama lebih, pokoknya lebih banyak tiang masjid daripada orang yang, dan seperti itulah seharusnya. Seperti itulah seharusnya bahwa mengajarkan ilmu ini, berdakwah, berceramah siapapun harus karena Allah. Tidak boleh karena untuk diterima. Tidak boleh karena untuk mendapatkan hati masyarakat. Dan saya juga sering menyampaikan, kita dalam menuntut ilmu ini jangan juga hanya mendengar yang enak didengar. Kalau seperti itu caranya, kita nggak dapat benar-benar ilmu. Tapi juga kita harus mendengar orang-orang yang mungkin sekilas biasa-biasa saja, bisa jadi mereka lebih ikhlas. Karena ilmu ini bukan hanya sekedar yang nampak, tapi ilmu ini ada sesuatu yang tidak nampak, yaitu keberkahan. Dan keberkahan ilmu ini akan kita dapatkan dari orang-orang yang ikhlas. Yang tadi yang mengajarkan ilmu betul-betul untuk Allah, untuk bukan untuk kepentingan diri. Atau bahasa gamelannya seperti ini, seperti pernah kita sampaikan, kalau dengan kita mengajarkan ilmu, orang lebih membesarkan kita, lebih mengagungkan kita daripada mengagungkan Allah, berarti selama ini kita membawa umat ke kita, bukan ke Allah. Dakwah yang benar, pengajaran yang benar adalah membawa manusia lebih membesarkan Allah. Bukan membesarkan kita yang berdakwah, yang mengajarkan. Justru kita takut saat terlalu diapakan. Nah, jadi itu di antara contoh yang disebutkan Imam Al-Ghazali di sini. Ini baru mukadimah ya, tentang makna guru dan contoh-contoh. Berikutnya yang panjang lebar seterusnya akan kita lanjutkan malam Sabtu depan. Mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.